Selamat malam pemirsa, berita luar biasa datang dari dunia sepak bola tanah air. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Timnas Indonesia resmi lolos ke Piala Dunia 2026. Jangan pernah ajari supporter Timnas Indonesia untuk ikhlas menerima kekalahan, karena itu adalah makanan kami selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Kami sudah terlalu sering menerima pahitnya kekalahan. Jadi, jangan ajari kami soal menerima, tapi ajarilah dunia bagaimana rasanya terus percaya pada tim ini. Kini, Indonesia memiliki pemain-pemain hebat. Secara kualitas individu, market value, dan head-to-head melawan Arab Saudi, kita tak kalah, bahkan jauh lebih unggul di beberapa lini. Jika semua senjata ini digunakan secara bijak dan para pemain berjuang maksimal, maka jikalau Timnas Indonesia kalah, kita akan menerima dengan ikhlas dan mengangkat topi atas perjuangan mereka. Namun, saat menghadapi Arab Saudi, semuanya berbeda. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, kita punya hampir semua variabel pendukung untuk menang. Komposisi pemain lengkap, kedalaman skuad mumpuni, trio defender yang kompak dan formasi yang sudah teruji. Tapi anehnya, semua itu seolah disia-siakan. Banyak potensi yang dibiarkan tidur dan tak digunakan secara maksimal. Sebaliknya, keputusan-keputusan aneh justru muncul. Mulai dari pemilihan pemain, pergantian posisi, hingga taktik yang membuat banyak dari kita hanya bisa menggeleng, bingung, dan tak percaya. Inilah rangkaian kejanggalan tak masuk akal yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dalam laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Keputusan-keputusan yang jika tak dilakukan, mungkin satu kaki Timnas Indonesia sudah berada di Piala Dunia. Sudah tak terhitung berapa kali trio bek tengah Jai Itzes, Rizky Ridho, dan Justin Hubner menunjukkan performa menakjubkan. Trio inilah yang terbukti solid dan berhasil membuat Timnas Indonesia sampai ke titik ini. Sebuah trio yang ketika dimainkan bersamaan, hanya Timnas Jepanglah yang mampu mengalahkan kita. Selebihnya, tak ada satu negara pun yang mampu. Trio center back ini ibarat trio BBC-nya Italia, Barzagli, Bonucci, Chiellini-nya Italia. Trio ini pula yang sudah menyelamatkan Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan setelah kalah memalukan 5-1 atas Australia. Setelah dihujani kritik, barulah Kluivert kembali ke formasi 3 back. Hasilnya, melawan Tiongkok dan Bahrain, Timnas Indonesia menang dan berhasil clean sheet menggunakan pakem 3 center back ini. Namun anehnya, saat menghadapi Arab Saudi, Kluivert memaksakan kehendaknya, membawa ego total football dan formasi 4-3-3. Sebuah formasi yang sudah terbukti gagal total di saat harapan lolos langsung ke Piala Dunia ada di depan mata. Ia kembali menggunakan formasi yang jelas gagal. Patrick Kluivert memasang Kevin Dix berduet dengan Jai Itzes sebagai center back. Padahal kita semua tahu Kevin Dix posisi aslinya fullback kanan. Dan di baku cadangan ada Rizky Ridho dan Justin Hubner. Kluivert seolah mengharamkan memainkan Ridho atau Hubner. Padahal pertahanan kita dibombardir habis-habisan. Sayangnya, pemain overpower seperti Kevin Dix hanya diletakkan sebagai center back, padahal kemampuannya sebagai fullback kanan jauh lebih gila dan berbahaya bagi musuh. Pertaruhan konyol ini sangat dipertanyakan di momen sekrusial ini. Timnas Indonesia sebelumnya menang 2-0 melawan Arab Saudi, 1-0 melawan Tiongkok, dan 1-0 melawan Bahrain. Semuanya menggunakan trio back yang diabaikan Kluivert. Saking geramnya, seorang Justin Hubner sampai repost sebuah postingan dengan tulisan, "Kita semua setuju siapa yang seharusnya berada di lapangan." Meskipun postingan itu telah dihapus, rasa geram Hubner sangat terasa. Kejanggalan ini bahkan jauh lebih konyol. Di daftar pemain yang berposisi murni sebagai fullback kanan, timnas kita punya Kevin Dix, Sandy Walsh, dan Eliano Renders. 3 pemain yang ditempa di Eropa. Tapi anehnya, Kluivert justru memainkan pemain yang bermain di Liga 1. Ya, ketimbang 3 pemain Eropa, Kluivert justru menaruh seorang Jakob Sayuri di posisi fullback kanan. Ini bukan soal membeda-bedakan pemain lokal dan keturunan. Namun yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin Jakob yang di klub ia bermain sebagai winger justru diletakkan sebagai fullback kanan di momen sekrusial ini? Jakob dilatih untuk membongkar pertahanan musuh, bukan dilatih untuk bertahan. Pertaruhan Patrick Kluivert dalam menempatkan Jakob Sayuri dibayar amat mahal. Satu tarikan yang tidak perlu dari Jakob berbuah penalti untuk Arab Saudi.
Satu gol dari bola rebound lagi-lagi jatuh di posisi Yakob. Sisi kanan pertahanan Garuda yang dijaga oleh Yakob berhasil ditembus berulang kali. Kekalahan itu membuat Yakob Sayuri, si Mutiara Papua, dihujat habis-habisan oleh netizen. Padahal ini jelas bukan kesalahan Yakob, tapi karena kekeliruan Clouseard yang menempatkan Yakob di posisi yang bukan spesialisasinya. Ini sungguh mirip mengorbankan, bahkan menumbalkan seorang pemain. Dan sialnya, pemain yang dikorbankan itu adalah putra bangsa Indonesia. Kejanggalan ini pun masih membuat sakit hati. Di daftar pemain timnas, kita punya Nathan Cho Auen dan Tom Hay. Bahkan ada stok pemain seperti Ivar Jenner yang tak ditoleh sama sekali oleh Kluivert. Lagi dan lagi, Patrick Kluivert justru mencoba-coba pemain di momen sepenting ini. Saat ada Tom Hay, Nathan, dan Ivar, Patrick Kluivert justru memainkan seorang Mark Klok. Pertaruhan ini pun dibayar amat mahal. Di saat kita unggul 1-0, timnas Indonesia diserang dari sisi tengah. Klok tak gagal melakukan clearance, dan bola berhasil direbut pemain Arab Saudi yang berujung pada gol pertama tim tuan rumah. Gol ini menjadi pemicu semangat Arab Saudi. Kita tidak menyalahkan Mark Klok, kita hanya menyayangkan bagaimana saat ada nama-nama yang lebih layak, Kluivert justru memasang Klok bermain penuh hingga 90 menit. Padahal masih ada Tom Hay yang sangat bugar dan mampu bermain full 90 menit di Persib. Kemudian pencoretan nama Nathan Cho Auen di daftar susunan pemain menjadi pertanyaan besar. Padahal Nathan sedang on fire di klubnya dan kembali menemukan sentuhannya di timnas. Kluivert seolah membuang pemain yang lagi on fire. Jujur banyak rasa yang membuat kita terheran-heran dengan pelatih yang satu ini. Ingatkah di ronde ketiga lalu, saat melawan Australia yang sedang pincang dan market value kita unggul? Keanehannya saat itu Jai Itzah sudah siap dimainkan, tapi sampai menit akhir nama Jai sama sekali tak dimainkan oleh Kluivert. Seperti ada pemain yang sengaja dikorbankan. Lalu ada satu cuitan yang membuat kita tertunduk sambil memegang kepala. Sebuah peringatan dari jauh-jauh hari sebelum timnas Indonesia merekrut Patrick Kluivert. Cuitan itu berasal dari sebuah media sepak bola Curaçao, negara yang pernah memakai jasa Patrick Kluivert dan langsung mendepaknya karena ketidakbecusan. Media itu, Curaçao Football One, menulis, taktiknya buruk sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan. Di kualifikasi Piala Dunia, dia memainkan salah satu gelandang kami sebagai pemain sayap dan gelandang bertahan sebagai penyerang. Dan yang terjadi, kami kalah dan tersingkir. Dan itu baru permukaannya. Semua yang kalian dengar barusan baru sebagian dari teka-teki besar bernama Patrick Kluivert. Bagaimana seorang Patrick Kluivert menjadikan Indonesia adalah bahan eksperimennya yang membuat jutaan pendukung Garuda hanya bisa menatap layar dengan dada sesak dan kepala penuh tanda tanya.